Pelatih Simone Inzaghi kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Udinese mengatakan, hati dan motivasi dari para penggemar adalah unsur fundamental dari pertandingan ini. Para penggemar sangat luar biasa dari awal hingga akhir untuk mencapai kemenangan yang sangat penting bagi kami. Kami bertemu tim fisik dan berkualitas. Kami tahu kami akan menghadapi kesulitan, tetapi tim kami sangat bagus. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, para pemain telah memberikan semangat yang besar. 26 dari 31 pertandingan semuanya dimenangkan bersama. Para pemain telah memberikan semangat yang besar dalam setiap sesi latihan sejak bulan Juli. Yang harus kami lakukan hanyalah memuji mereka harus terus seperti ini. Tidak ada tabel atau rekor yang dapat bertahan, kami hanya harus berpikir untuk bekerja dan mendapatkan hasil. Hakan Calhanoglu kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Udinese mengatakan, ketika Anda semakin dekat dengan gawang, ada keinginan untuk menang. Kami sedikit memaksakan diri, saya minta maaf karena saya melakukan kesalahan dan kami kebobolan. Ini adalah untuk pertama kalinya saya merasakan sedikit tekanan pada penalti karena kami tertinggal 1-0, oleh karena itu tembakannya berat, dan kiper Udinese itu sangat tinggi, namun, beruntungnya berjalan dengan baik. Saya rasa penalti yang saya tendang belum selalu berada di sebelah kiri, saya sering melakukan pergantian untuk membuat kiper lawan ragu karena mungkin mereka tahu bahwa jika saya menendang dengan keras saya akan menendang ke kiri. Saya berbicara sebelum pertandingan dengan Audero dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menendangnya seperti itu, keras dan rendah. Ketika mereka tinggi, penting untuk memberikan bola lebih kuat ke sudut gawang. Davide Fratesi setelah pertandingan melawan Udinese kepada Inter TV mengatakan, gol yang berat, saya menganggapnya setara dengan gol melawan Verona, mungkin bahkan lebih penting. Ini adalah pertandingan yang sangat penting, tetapi dua pertandingan berikutnya yang dimulai dari Cagliari akan menjadi lebih penting. Lautaro juga bagus dalam mencetak gol, dia melepaskan tembakan yang bagus, ketika saya memutar, saya mengira itu adalah gol. Kemudian bola bertahan di sana dan saya siap, Okoye melakukan banyak penyelamatan penting hari ini. Saat saya di bangku cadangan, saya adalah orang yang banyak bercanda, lalu saat pemanasan dimulai, konsentrasi pun dimulai. Ada suasana yang menyenangkan di ruang ganti, oleh karena itu mudah untuk masuk ke lapangan. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Simone Inzaghi dan Inter telah mengambil langkah menentukan menuju bintang kedua usai mengalahkan Udinese dengan skor 2-1. Inter menang dengan kedengkian, hasrat tak terbatas, dan karakter besi yang mendukung Inter di malam yang tidak semudah biasanya dan dengan Lautaro Thuram yang sedikit menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini adalah sebuah kesuksesan yang pantas, dibuktikan dengan 23 tembakan ke arah gawang, 8 tendangan sudut dan 77% penguasaan bola. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter melaju dengan kecepatan yang tidak manusiawi di tahun 2024 ini setelah mengalahkan Udinese dengan skor 2-1. Satu-satunya penyesalan tetap pada pertandingan leg kedua melawan Atletico Madrid. Inter ini punya 1000 solusi dan kemarin Inzaghi juga melakukan perubahan dengan memasukkan Sanchez di belakang Thuram dan Lautaro, tidak ada yang menyerah pada nasib buruk dan pada akhirnya usahanya membuahkan hasil. Maka kita sampai pada kesuksesan ke-15 dalam 17 pertandingan pada tahun 2024. Jika tidak ada kejutan di pertandingan melawan Cagliari, derby Milan akan menjadi penentu Scudetto. FC Internews melaporkan bahwa untuk pertandingan Serie A berikutnya, Inter akan bertemu dengan Cagliari di San Siro. Pada pertandingan tersebut, kedua tim masing-masing akan kehilangan dua pemainnya akibat akumulasi kartu. Untuk Cagliari, Deiola dan Nandes yang didiskualifikasi, sementara untuk Inter, Pavard dan Lautaro yang didiskualifikasi.
Dilansir FC Internews, jurnalis Niccolò Schira mengatakan, agen Jonathan David berada di Italia dan telah berbicara dengan Milan dan Inter. Ada minat lama terhadap pemain asal Kanada ini dari Nerazzurri. Piero Ausilio telah mengapresiasi Jonathan David selama bertahun-tahun. Dia ada dalam daftar Inter sebagai kemungkinan pengganti Marcus Thuram yang bisa dijual jika ada tawaran yang besar untuk mendapatkan keuntungan modal yang sensasional. Filippo Tramontana kepada FC Internews setelah pertandingan Udinese Inter mengatakan, itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Inter terjatuh karena kenaifannya sendiri. Namun untungnya di babak kedua mereka membalikan keadaan dan menang seiring waktu berkat Frattesi yang menyelinap ke area penalti setelah tendangan Lautaro mengenai tiang gawang. Selamat kepada para pemain Inter atas perjalanan luar biasa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Football International melaporkan bahwa permohonan banding Sports Entertainment Group atas kasusnya dengan Stefan de Vrij telah ditolak oleh pengadilan Amsterdam. Sports Entertainment Group telah dijatuhi hukuman pada tahun 2022 untuk membayar kompensasi kepada de Vrij sebesar 4,57 juta euro, dan dengan ditolaknya banding tersebut, perusahaan yang didirikan oleh manajer umum Ajax, Alex Kroes itu kini harus membayar lebih dari 5 juta euro. Gianluca Pagliuca kepada TV Play mengatakan, Yann Sommer menjalani musim yang luar biasa, selalu menentukan dan Inter memperoleh keuntungan modal yang luar biasa dengan mempertimbangkan juga pembelian dan penjualan Andre Onana. Inter memerlukan kiper yang mapan, bukan pertaruhan. Saya akan menyukai Guglielmo Vicario dan saya tahu bahwa Inter memikirkannya, namun kemudian dia pergi ke Tottenham. Jangan lupa bahwa Sommer berusia 35 tahun namun masih dalam performa terbaiknya dan untuk beberapa tahun ke depan, dia masih akan menjadi penjaga gawang Nerazzurri. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone dalam konferensi pers jelang pertandingan Atletico versus Borussia Dortmund mengatakan, saya memiliki kontrak beberapa tahun dengan Atletico, di kepala saya ada gagasan untuk kembali ke Italia karena saya menyukainya sebagai sebuah negara, saya selalu merasa nyaman di sana. Saya suka sepak bola Italia, saya belajar banyak di sana baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Dilansir FC Internews, Stefani Dalmat setelah pertandingan Udinese Inter di akun Instagramnya mengatakan, Anda dapat melihat bahwa Inter berada di akhir kejuaraan dengan sedikit rasa lelah. Saya berharap Inter bisa meraih Scudetto secepatnya, melawan Cagliari atau melawan Milan. Inter mengalami beberapa kesulitan, namun mereka bereaksi seperti seorang juara. Inter telah menunjukkan kedewasaan dan pengalaman untuk memenangkan pertandingan seperti ini, saya yakin tahun lalu mereka akan berakhir imbang atau menderita kekalahan dalam pertandingan seperti ini. Saya senang karena Inter mencetak gol di masa tambahan waktu dengan pemain yang masuk dari bangku cadangan. Ini membuktikan bahwa semua pemain penting bagi tim dan ini terlihat. Ini adalah penghargaan untuk Simone Inzaghi yang mampu memberi kepercayaan diri kepada semua pemainnya.